Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda dengan NIM 19230078. Kali ini saya akan mereview sebuah artikel yang berjudul Kosmetik dan Trik Mewakili Makna Penghasilan Praktek Manajemen. Yang pertama yaitu pembahasan teori. Manajemen dapat menerapkan teknik akuntansi untuk mengakui pendapatan dan beban untuk menyediakan informasi akuntansi, terutama pendapatan untuk pengguna eksternal. Tujuan dari praktik tersebut sebenarnya adalah untuk menciptakan citra positif kepada pihak eksternal tentang kinerja manajerial. Praktik tersebut biasa disebut dengan manajemen laba. Sulit membedakan praktik itu penipuan atau bukan, tapi mungkin saja latihan itu dipahami sebagai memilih kebijakan akuntansi. Akibatnya, secara teknis dan hukum benar dan tidak dapat diklasifikasikan sebagai tipuan. Tidak ada yang salah dengan latihan. Namun, jika praktik tersebut dilakukan dengan maksud untuk menipu pihak lain, maka harus ada praktik penipuan. Kaplan 2001. Misalnya, berpendapat bahwa praktik manajemen laba memiliki sisi positif dan negatif. Sisi positifnya memandang bahwa praktik tersebut adalah produk yang sah, sedangkan sisi negatifnya menganggapnya sebagai sikap tidak bermoral dan tidak etis. Mereka yang berpendapat secara positif berpendapat bahwa manajemen laba adalah penilaian profesional dalam penyusunan laporan keuangan untuk pihak eksternal yang dilakukan dengan menerapkan kebijakan akuntansi. Selama kebijakan tersebut sesuai dengan standar akuntansi, maka praktik tersebut dianggap sebagai praktik yang legal dan rata-rata tidak merugikan. Jirapom et al. 2006. Yang kedua yaitu kasus yang dibahas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkap makna praktik manajemen laba berdasarkan perspektif pengguna laporan keuangan. Selanjutnya yaitu objek atau sampel penelitian. Penelitian ini mengumpulkan data berdasarkan pengalaman dan persepsi informan melalui wawancara mendalam dan tidak terstruktur. Data dikumpulkan dari pemeriksa pajak, analisis kredit, investor, akuntan publik, dan dosen akuntansi. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan teknik proof of sampling. Penelitian kualitatif adalah penelitian dengan pendekatan kualitatif. Hal ini menurut Kurzweil 1998-215 merupakan proses penelitian dan pemahaman berdasarkan metodologi yang menyelidiki fenomena sosial dan masalah manusia. Secara teknis merupakan prosedur penelitian yang mencoba mengungkapkan secara ilmiah keunikan individu, kelompok, komunitas, dan organisasi dalam kehidupan sehari-hari dan dalam setting tertentu. Yang kedua yaitu teknik purposive sampling. Pemilihan informan dilakukan secara sengaja dan sengaja berdasarkan kriteria tertentu. Dalam teknik purposive sampling, informan dipilih berdasarkan kriteria tertentu untuk mendapatkan informasi yang mendalam di wilayah suatu fenomena yang diamati. Neumann 2006-222. Pertama, subjek sudah cukup lama dan intensif terlibat dalam kegiatan penelitian yang ditargetkan. Kedua, subjek masih aktif terlibat dalam lingkungan atau kegiatan yang menjadi fokusnya riset. Yang terakhir yaitu hasil penelitian. Kajian tersebut menyajikan berbagai pengertian manajemen laba. Keragaman tersebut dapat disebabkan oleh berbagai pengalaman, bekal pengetahuan, dan kepribadian informan. Dengan demikian, satu simbol dapat ditafsirkan dengan cara dan makna yang berbeda. Namun, pada dasarnya semua informan mengakui manajemen laba sebagai praktik yang tidak etis dan ilegal. Singkatnya, studi ini menemukan bahwa manajemen laba adalah kreativitas negatif manajemen laba untuk memanipulasi dan merekayasa angka akuntansi dengan maksud untuk menyajikan keuntungan yang indah dan menarik bagi pengguna eksternal. Ini adalah semacam penipuan yang berfungsi sebagai kosmetik dan trik untuk menipu orang lain untuk kepentingan manajemen. Inilah makna baru manajemen laba yang berhasil dikonstruksi oleh penelitian ini. Namun, temuan tersebut tentu saja terkait secara sosial karena penelitian dilakukan dalam konteks sosial ekonomi tertentu yang mungkin berbeda dengan realitas sosial lainnya. Baiklah, sekian dari hasil review video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.